Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sungguh kita bersyukur buat penyertaan Tuhan yang kita boleh rasakan hingga sampai saat ini. Itu sebabnya kita mau bawa korban pujian dan penyembahan kita. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus surahkan atas kita sementara kita beribadah pada saat ini. Amin. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kalau saat ini kami boleh kembali datang untuk beribadah memuliakan nama-Mu. Sepekan kami beraktivitas, Engkau selalu menyertai dan memberkati kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur kalau hari ini kami bisa memperingati hari 80 tahun kemerdekaan bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Bangsa kami sampai saat ini masih bisa berdiri, itu semua karena penyertaan-Mu dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik. Tuhan, kami juga rindu hadirat-Mu selalu melingkupi kami. Tuhan, mari Tuhan jamah dan urapi setiap kami ya Bapa. Terlebih untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi mulut bibirnya supaya apa yang disampaikannya benar-benar berasal dari Tuhan. Dan pakai hamba-Mu ini secara luar biasa ya Tuhan, supaya firman yang kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Buka hati setiap kami ya Tuhan, berikan pengertian akan firman-Mu ya Tuhan, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang bertugas dalam pelayanan ya Bapa, baik untuk WL, untuk para singer, untuk tim pemusik, tim multimedia, juga tim tamborin, aser kolektan, bahkan guru-guru sekolah minggu. Engkau berkati setiap mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan, supaya mereka juga memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati juga, berkati dan kuduskan alat-alat yang digunakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon pimpinan-Mu dalam ibadah ini ya Bapa. Dari awal sampai berakhirnya ibadah ini Engkau berkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kita berada di tempat ini dan mari kita tinggikan nama Tuhan. Bagi nama Tuhan hanya kemuliaan, hanya kejayaan, dan kita bersyukur. Ini yang menjadi kerinduan kita, diam dalam hadirat Tuhan. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doa kami, berkuasalah atas hidup kami. Kami membawa rindu kami yang kami nyatakan di dalam doa. Namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atas
ini dipenuhi nama Tuhan. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau. Tuhan, Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doa kami. Saya undang ke Bapak Ibu bangkit. Nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Kami bawa rindu kami Tuhan, menyatakan Engkau, bahwa Engkau ada dalam hidup kami. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa tiap dalam atas segala
hati kami dipenuhi nama Tuhan. Gereja kami dipenuhi, kota kami dipenuhi, kami dipenuhi, bumi ini dipenuhi nama Terima kasih Tuhan, nama-Mu besar, Engkau Allah yang setia, Engkau yang Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kami datang padamu pada saat ini membawa setiap hidup kami, seluruh cita-cita kami, masa depan kami, harapan kami, itu dalam hidup. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, di tengah sekitar kami. Tuhan, inilah ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan, pakai kami bagi kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu.
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa, yang sungguh sangat menyayangi kami, yang selalu menjaga kami seperti biji mata Tuhan. Dan kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh mengingat akan perjuangan dari pahlawan-pahlawan kami yang membebaskan negara ini dari penjajahan. Kami ingat Tuhan bahwa Engkau terlebih dulu sudah melakukan hal yang lebih besar. Engkau yang sudah membebaskan kami hingga membuat hidup kami merdeka dari dosa. Kami menjadi manusia-manusia yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih untuk berkat, terima kasih untuk anugerah-Mu itu yang sungguh luar biasa buat kami yang tidak ternilai harganya karena ditebus dengan harga yang sangat mahal. Karena itu Tuhan, saat ini kami selalu ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Seluruh hidup kami, seluruh keberadaan kami. Sehingga kami boleh Tuhan selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau melawat setiap kami yang ada di sini. Dan kami, sekali lagi kami naikkan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, hari ini kita memperingati tepat ya 17 Agustus. Sama-sama kita katakan merdeka. Kurang merdeka. Ya, silakan duduk. Kita sudah dibebaskan Tuhan. Hidup kita berharga. Dan mari kita selalu untuk meninggikan nama Tuhan, bahwa api kemuliaan Tuhan itu selalu tercurah dari surga, memenuhi kita, membangkitkan gerejanya. Kita ingatkan untuk selalu bangkit, jangan lemah, jangan lengah, karena kita punya Allah, punya panglima yang besar, yang dahsyat. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua dari seluruh penjuru
Engkau Tuhan yang mulia turun ke dunia. Oh Tuhan yang mulia turun ke dunia, segala dosa Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Kau adalah setia dan adil, Bapa mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Tuhan Yesus sudah membebaskan kita sebagai manusia yang baru, kita menjadi saksi buat Tuhan. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih. Nah, kasihnya yang mengubahkan kita.
setiap rencana-Mu Tuhan. Karena Kau punya rencana yang mulia. Dan biarlah kami tetap bersatu untuk meninggikan nama Tuhan. Kami tetap bersatu untuk berdoa bagi bangsa ini. Sehingga nama-Mu dimuliakan atas negara ini, atas bangsa ini. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata.
bersyukur Tuhan oleh karena anugerah dan kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami boleh ada pada saat ini karena Tuhan sudah memerdekakan kami, menebus kami dari dosa dan membayar dosa-dosa kami. Sehingga kami layak memanggil Engkau sebagai Bapa kami dan kami sebagai ahli waris dalam kerajaan-Mu, dan kami mewarisi berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kini saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara kepada kami, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Demikian juga pagi ini kami hendak menyerahkan anak kekasih kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, supaya Tuhan yang akan menuntun memelihara hidupnya, bahkan Kau pakai kedua orang tuanya dapat membimbing dan menuntun setiap langkah-langkahnya. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebelum firman Tuhan disampaikan, pagi hari ini kita akan menyerahkan anak Given Xavier ke dalam tangan kuasa Tuhan, supaya Tuhan yang akan menuntun setiap langkah-langkahnya. Oleh karena itu kami persilahkan untuk Bapak Radotino dan Ibu Maria Kartini Maria Magdalena sebagai orang tua dari anak tersebut. Ya, sebelum kita menyerahkan anak ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, kita akan membaca dasar dari penyerahan anak kepada Tuhan. Tuhan Yesus menyambut dengan baik ketika para orang tua membawa dan menyerahkan anak-anaknya kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus memberkati anak-anak mereka, seperti yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 16, Markus 10 ayat 13 sampai 14, dan Matius pasal 19 ayat 13 sampai 14. Dan penyerahan anak dilakukan oleh para orang tua dengan tujuan supaya Tuhan memberkati anak-anak tersebut di hadapannya. Hal itu bukan saja kehendak dan kemauan para orang tua untuk keselamatan dan berkat-berkat anak, tetapi Tuhan membuka diri untuk para anak-anak yang diserahkan dan dibawa kepadanya. Oleh karena itu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memperhatikan arti penyerahan anak di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus menghendaki supaya para orang tua membawa anak-anaknya sebagaimana yang dinyatakan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 16. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anak yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Penyerahan anak ini sendiri adalah bukti dari keinsafan para orang tua yang telah ditebus oleh darah Kristus, bahwa anak-anak juga sangat perlu untuk mendapatkan berkat keselamatan oleh karena dosa. Oleh karena iman orang tuanya, itulah maka anak-anak yang diserahkan kepada Tuhan juga mendapat pengudusan dan perlindungan darinya. Sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus 7 ayat 14 berkata, "Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istrinya yang tidak beriman dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus." Kemudian penyerahan anak-anak ke hadirat Tuhan adalah suatu kegenapan bahwa anak-anak kita itu pun terhisap dalam perjanjian berkat Allah kepada kita sekalian, orang yang percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 39 berkata, "Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Oleh karena itu saya mau mempertanyakan beberapa hal kepada Bapak Ibu Radotino sehubungan dengan penyerahan anak ini. Jika ya, silakan mengatakannya dengan mengangkat tangan kanan ke atas. Yang pertama, Tuhan telah mempercayakan anak ini ke dalam pemeliharaan dan perawatan dari Bapak Ibu.
supaya dapat menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Apakah Bapak Ibu bersedia dengan sungguh-sungguh dan sebulat hati menyerahkan anak ini ke dalam tangan kuasa Tuhan? Yang kedua, meskipun anak-anak saudara ini dilahirkan dalam keadaan dosa, tetapi apakah Bapak Ibu percaya bahwa anak ini juga terhisap dalam waris berkat perjanjian dengan Allah? Yang ketiga, apakah Bapak Ibu berjanji hendak mendidik anak ini dan sejak dari masa kecilnya akan terus membawa dia kepada Tuhan dan membimbing dia untuk mengerti firman Tuhan dan takut akan Tuhan? Oke. Oleh karena itu kita mau menyerahkan anak Given Xavier Simaremare ke dalam tangan kuasa Tuhan. Saya undang para majelis maju ke depan. Kita akan mendoakan anak ini. Saya ajak jemaat berdiri bersama-sama, kita berdoa kepada anak ini supaya Tuhan yang akan menuntun dan memelihara hidupnya dan membimbing dia untuk bertumbuh dalam iman dan pengenalan kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu Radotino Simaremare membawa anaknya Given Xavier Simaremare ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sebagai bukti dari kesadaran mereka bahwa mereka dan anak-anak mereka membutuhkan penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan atasnya. Oleh karena itu kami berdoa supaya Engkau yang akan memberikan hikmat kepada kedua orang tua ini, yang akan terus mendidik anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan, membimbing dia di dalam setiap langkah-langkahnya dan menopang di dalam setiap jalannya. Oleh karena itu sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, dengan ini saya menyerahkan Engkau Given Xavier Simaremare ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan sebagai pohon berkat, kiranya memberkati Engkau dan menuntun Engkau dan menyertai Engkau dan mencurahkan kasih karunia-Nya kepadamu sampai pada akhir hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan menghadap ke jemaat, nanti majelis akan menyerahkan piagam penyerahan anak. Dipersilakan jemaat duduk kembali. Ya, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Tuhan Yesus memberkati dan doa kita supaya Given Xavier boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menjadi kebanggaan bagi keluarga. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Pembacaan kita pada saat ini saya ambil dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan yang ke-17. Judul dari perikop ini adalah peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba-hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudaramu, takutlah akan Allah,
dan hormatilah raja. Yang menjadi ayat emas kita adalah ayat yang ke-16. Saya bacakan sekali lagi. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudaramu, takutlah akan Allah dan hormatilah raja. 2 hari yang lalu, tepatnya hari Jumat sore, saya mengantarkan anak saya Selin ke Terminal Pulau Gebang karena mau kembali ke Malang karena besok sudah mulai kuliah. Pada saat saya tiba di Terminal Pulau Gebang, saya melihat manusia berjibun, banyak orang. Ya, saya berpikir ini ada apa ya? Kok begitu banyak orang dan terminal itu penuh gitu. Dari lantai 1 ke lantai 2 sampai ke lantai 3. Kan lantai 1 itu adalah tempat pertokoan-pertokoan. Lantai bagi yang belum pernah ke Pulau Gebang ya. Kalau kelas atas sih pasti nggak akan pernah ke Pulau Gebang. Kan pasti akan ke Soekarno-Hatta gitu kan. Nggak bercanda. Nah lantai 2 itu adalah loket-loket semua bus-bus yang akan pergi ke berbagai penjuru. Dan lantai 3 itu adalah ruang tunggu untuk keberangkatan naik bus. Lalu kemudian pada saat di lantai 2, saya bertanya kepada salah seorang calo. Karena sampai sekarang pun pasti di mana-mana ada calo. Kalau zaman baheula kan ada di Pulau Gadung gitu kan, banyak banget calo. Sekarang pun seperti itu, tapi mereka sudah menawarkan bus-bus yang sudah disebutkan namanya. Sudah lebih rapi dan teratur. Lalu saya bertanya begini, Pak, ada apa toh kok banyak banget orang? Saya bilang kayak gitu. Lah Bapak lupa katanya. Kan hari Minggu hari merdeka Pak. Jadi pada pulang kampung. Wah, ternyata mirip-mirip dengan hari raya liburan panjang begitu. Banyak orang yang pulang kampung hendak merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Ya karena kita tahu bahwa pada hari ini tepatnya hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah bertahun-tahun bahkan ratusan tahun Indonesia dijajah oleh berbagai negara. Saya tidak perlu menyebutkan tentu ya, karena semua pasti lulus SD. Pasti SD pastilah tahu semua lah itu. Ya kan kita belajar sejarah. Nah, mereka berjuang ratusan tahun dari berbagai negara yang akhirnya oleh karena berkat kasih karunia Tuhan, maka diproklamirkanlah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka berjuang dengan pertumpahan darah. Mereka kehilangan keluarga mereka. Mereka kehilangan nyawa mereka. Dan mereka adalah pahlawan-pahlawan yang berjuang mempertaruhkan segala sesuatu yang mereka punya dan miliki. Hanya dengan satu tujuan. Supaya Indonesia merdeka. Kalau berbicara tentang merdeka, dalam bahasa Inggris itu diambil dari kata free atau freedom. Yang artinya paling tidak ada 3 arti. Yang pertama itu adalah bebas. Bebas dari mana? Ya, bebas dari perhambaan. Kok hilang? Yang di belakang tolong Kok jadi hilang khotbah saya? Tulisannya juga hilang. Oke. Nah, jadi bebas dari mana? Ya, kalau kita berbicara tentang bebas itu berarti dari macam aspek. Kalau secara umum saya kira bebas dari penjajahan, bebas dari perhambaan, bebas dari perbudakan, bebas dari rasa ketakutan, bebas dari kehilangan kehidupan yang tidak berpengharapan. Kemudian kata merdeka atau freedom juga berbicara tentang tidak lagi terkena atau terlepas dari tuntutan. Misalnya ada seseorang yang sedang mempertanggungjawabkan perbuatannya atau diperhadapkan dengan pengadilan. Dia salah atau tidak, lalu kemudian diambil keputusan. Kalau memang dia salah, maka dia harus menanggung ataupun dia harus dipenjara.
Tetapi kemudian mungkin karena satu dan lain hal, lalu dia dibebaskan. Contoh misalnya, baru-baru ini kan sangat viral tokoh di negara kita ya. Tokoh yang pertama adalah Hasto Kristianto. Saya tidak perlu bahas kenapa. Yang kedua adalah yang sangat menonjol dan diributin oleh masyarakat Indonesia adalah mantan Menteri Perdagangan kalau tidak salah. Yang akhirnya didakwa karena dianggap melakukan kesalahan dalam tugasnya. Walau penuh dengan polemik dan pertanyaan karena banyak orang yang melakukan hal yang sama, bahkan menteri-menteri dan yang sesudah dan sebelumnya melakukan hal yang sama, tetapi dia tetap diperhadapkan dengan pengadilan dan divonis penjara kalau saya tidak salah 3 tahun setengah. Tetapi kemudian Presiden menggunakan hak prerogatifnya untuk melakukan abolisi. Yang pertama tadi amnesti, yang kedua adalah abolisi. Saya tidak akan menjelaskan ini, kalau mau tahu nanti artinya silakan buka di Google. Karena kita tidak belajar tentang politik. Nah, yang saya mau garis bawahi di sini adalah dia sudah dituntut di penjara selama 3 tahun setengah. Tetapi kemudian berdasarkan keputusan yang dibuat oleh Presiden, akhirnya dia dibebaskan dari tuntutan atau dilepaskan dari tuntutan. Kemudian yang ketiga adalah tidak terikat atau tidak tergantung kepada pihak ataupun orang tertentu. Tapi sekarang dia bebas. Jadi tidak lagi terikat, tidak lagi tergantung, tidak lagi dikuasai oleh pihak atau orang tertentu. Tetapi kemudian dia sudah menjadi orang yang bebas dan leluasa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau berbicara tentang kemerdekaan negara kita, semua orang berkata dan berbicara bahwa kita merdeka, ya kita merdeka. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah betul-betul semua orang sudah merasakan kemerdekaan itu? Dan saya kira ada orang yang akan berkata sudah, tetapi di pihak lain ada juga orang yang berkata belum. Kenapa belum? Karena ternyata walaupun kita merdeka dalam pengertian bentuk negara, tetapi sebenarnya masih banyak orang yang sedang tidak merdeka. Tidak merdeka dalam ekonomi, tidak merdeka dalam hubungan sosial, tidak merdeka dengan berbagai macam situasi. Bahkan juga tentu negara kita pun belum merdeka secara agama. Karena walaupun negara kita menganut percaya kepada Pancasila, ternyata Pancasila pun tidak dapat dilaksanakan dengan sesungguhnya. Sehingga hanya kelompok orang tertentu yang mengalami dan merasakan kemerdekaan itu. Tetapi masih ada kelompok-kelompok lain yang masih belum mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Lalu dalam konteks kita sebagai orang percaya, Tuhan mengatakan dalam pembacaan kita tadi bahwa kita adalah orang-orang merdeka. Karena dalam Alkitab berulang kali, bukan hanya Rasul Petrus, tetapi juga terutama Rasul Paulus mengumandangkan, menegaskan, mengingatkan kembali bahwa sesungguhnya mereka yang percaya kepada Yesus, mereka yang sudah ditebus oleh darah Yesus, mereka yang beriman kepada Yesus, mereka sudah dimerdekakan dari dosa dan kita disebut sebagai orang-orang merdeka. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 3 ayat 23 bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan pasal 6 ayat 23 mengatakan dan upah dosa adalah maut dan kematian yang kekal. Bahkan dalam Roma pasal 3 ayat 9 juga berkata bahwa semua manusia yang hidup dalam dosa berada dalam belenggu dosa. Dan dosa akan mendatangkan maut dan kebinasaan kekal kepada semua orang. Tetapi Allah yang penuh kasih telah turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib dan kemudian dikuburkan, bangkit kembali, membebaskan kita dari hukuman atas dosa yang seharusnya ditanggungkan kepada kita. Rasul Paulus berkata dalam Roma 6 ayat 18 bahwa kamu telah dimerdekakan dari dosa
dan menjadi hamba kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kepada jemaat di Galatia pasal 5 ayat 1 ia juga berkata bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Karena Tuhan sudah membebaskan kita dari kuk perhambaan atas dosa. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apa betul kita sungguh-sungguh sudah mengalami kemerdekaan? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, dari mana saja kita dimerdekakan? Atau kita dimerdekakan dari mana? Dalam slide yang kita lihat, paling tidak ada 4 hal yang terjadi dalam hidup kita yang dimerdekakan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah kita dimerdekakan dari dosa. Jadi dikatakan jika kita telah mati dalam Kristus, dengan Kristus kita percaya bahwa kita juga hidup untuk Dia. Jadi dengan kematian Kristus, maka mereka yang hidup di dalam Kristus, mereka akan hidup bersama Kristus. Mereka yang mati di dalam Kristus, maka mereka mati untuk dosa. Makanya dalam peristiwa baptisan air, ya saya hubungkan sedikit. Dalam peristiwa baptisan air, ada banyak orang berpikir bahwa baptisan air itulah yang menyebabkan seseorang lahir baru atau dimerdekakan dari dosa. Tidak, itu hanya sebagai tanda dan pernyataan iman setiap orang percaya, tetapi di dalamnya mengandung makna bahwa ketika kita masuk ke dalam air, maka manusia yang penuh dengan dosa, hidup di dalam dosa, diperbudak oleh dosa, maka dia dikuburkan dalam kematian Kristus, tetapi kemudian dia keluar dari kuburan itu, yaitu bangkit dalam kebangkitan Kristus menjadi manusia baru. Dan itu nyata ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka dia dibaptiskan dengan Roh Kudus. Dan baptisan Roh Kudus itu merupakan jaminan bahwa kita adalah milik Allah. Efesus 1 ayat 13 dan 14 mengatakan bahwa kita semua ketika kita percaya, maka kita dimateraikan dengan Roh Kudus sebagai materai jaminan bahwa kita menjadi milik Allah karena kita sudah ditebus dari dosa. Makanya tadi ada juga lagu, saya selalu koreksi, itu kesalahan lagunya. Tuhan Yesus tidak pernah menebus dosa. Tadi ada lagunya, kalau saya udah muncul saya nggak nyanyikan kata-katanya. Makanya para WL, tolong ketika menyanyikan lagu dikoreksi. Ya, karena Tuhan tidak pernah menebus dosa. Tidak, Tuhan membayar dosa, tapi menebus kita dari dosa. Karena Tuhan tidak membutuhkan dosa kita. Justru karena dia tidak membutuhkan dosa kita, maka dia mati di atas kayu salib menanggung dosa-dosa kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya ada lagu mengatakan begini, sejauh timur dari barat, engkau membuang dosa-dosaku. Engkau melemparkan jauh tubir ke dalam laut. Itu dibuang dosanya karena dia gak mau tebus. Kalau yang ditebus itu kan yang berharga kan. Dan kita ini berharga di mata Tuhan. Berapa harganya? Harganya adalah nyawa, tubuh dan darah Yesus untuk membayar dosa-dosa kita. Jadi kita dimerdekakan dari dosa. Yang kedua adalah kita dimerdekakan dari hukuman atas dosa. Dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai 2 merupakan deklarasi kemerdekaan Kristen. Yaitu salah satunya adalah kemerdekaan dari penghukuman. Firman Tuhan berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Jadi kita sudah dimerdekakan, dilepaskan dari hukuman atas dosa yang seharusnya kita tanggung. Karena dikatakan upah dosa adalah maut dan kita harus menanggung itu dosa. Kita tahu bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hukuman pertama yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka apa? Mereka diusir dari Taman Eden. Bahkan di pintu Taman Eden ditempatkan bala tentara untuk
menjaga taman itu supaya Adam dan Hawa tidak bisa lagi kembali ke situ. Dan mereka hidup mengembara di bumi ini sementara tanah sudah terkutuk. Oleh karena dosa manusia, tanah terkutuk. Makanya berjerih lelah. Engkau akan makan dengan keringatmu sendiri. Dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, hukuman yang kedua adalah Allah terpisah dengan manusia. Sehingga manusia tidak lagi bisa bertemu dengan Tuhan. Tetapi justru ketika Yesus mati di atas kayu salib, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Pada saat Yesus mati, lalu kemudian langit gelap gulita. Lalu tirai di bait suci terbelah dua yang menggambarkan bahwa hubungan yang terputus selama ini antara Allah dengan manusia berdosa oleh karena dosa-dosa manusia dipulihkan kembali. Itu sebabnya kita sudah langsung berdoa kepada Tuhan, memanggil Tuhan itu sebagai Bapa kita. Dan kita tidak lagi dihukum oleh karena dosa-dosa kita. Maka kita ini lagi nanti, kalau kita percaya kepada Yesus, telah menyerahkan hidup kita kepada Yesus, maka tidak lagi penghukuman buat kita. Yang jelas kita sudah dibebaskan masuk surga. Makanya kalau ditanya seringkali Bapak Ibu, saya kasihan dengan orang-orang Kristen. Kenapa kasihan orang-orang Kristen? Kalau mereka ditanya misalnya nanti, kan hukuman itu kan, hukuman berarti satu bagian. Yang kedua berarti hadiah, betul? Hukuman buat mereka yang di luar Kristus. Yang kedua hadiah ataupun anugerah buat mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Lalu kalau ditanya, berarti kalau misalnya orang dihukum berarti masuk neraka. Betul ya? Setuju? Setuju? Di luar Kristus masuk neraka. Setuju nggak? Nggak yakin kan, cuma 2 orang yang jawab. Itu yang tadi saya bilang kasihan orang Kristen. Kalau yang hidup dalam Kristus, mereka sudah dimerdekakan dari hukuman, mereka masuk surga. Amin nggak? Pasti ada yang bingung. Ya kan? Nggak ada yang mau ya. Nah, oleh karena itu kalau ditanya nanti pada saat kamu mati atau dipanggil Tuhan, kira-kira kamu dihukum atau dapat hadiah? Dapat hadiah ya? Pertanyaan yang lebih tegas. Kalau dipanggil Tuhan sekarang atau mati, masuk surga atau neraka? Wah lumayan mantap nih. Ya seharusnya memang itu karena firman Tuhan sudah mengajar kita. Kita sudah dimerdekakan. Lalu kemana kemerdekaan itu kita buat? Apakah karena kita tidak percaya, tidak peduli, kita ikut-ikutan dengan yang lain? Sekarang ini Bapak Ibu, saya suka nonton. Ada satu apologet orang Indonesia yang berani banget dan menyuarakan kebenaran. Dia berkata begini, kenapa saya muncul? Jadi saya mendapatkan mendengar 2 pengakuan. Yang pertama pengakuan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang suka khotbah di mimbar, bukan membahas kitabnya, bukan mengajar doktrin, tapi membahas Alkitab Kristen. Kenapa mereka membahas Alkitab Kristen? Karena mereka tidak tahu kitabnya. Kalau tahu kitabnya harusnya itu kan yang diajar, itu yang menjadi dasar. Seperti saya, apakah saya mengajar kitab orang lain? Tidak. Saya mengajarkan tentang Alkitab, kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar. Supaya kita tahu, supaya kita paham. Lalu orang-orang ini berkata begini. Sekarang ini muncul ada perdebatan. Ada apologet. Tahu nggak Bapak Ibu apologet? Apologet itu pembelaan. Mempertahankan kebenaran gitu. Nah, jadi kenapa itu muncul katanya? Karena selama ini kelompok kita lebih banyak menyerang mereka, membahas kitab-kitab mereka. Nah, ini berkata kemudian, kenapa saya muncul sekarang? Dia bilang, karena ada orang-orang sebelah sana yang hanya menyudutkan iman kita, yang hanya membahas kitab kita, tapi kalau kita membahas kitab mereka, mereka memenjarakan kita. Dia bilang, saya sengaja belajar 13 tahun untuk ini. Dia bilang, mungkin barangkali ada tahu namanya, 4 huruf doang. Ya nggak usah disebutin dah. Tetapi saya melihat itu sesuatu yang luar biasa. Nah yang sangat saya perhatikan adalah gini. Banyak orang tidak hanya mereka hafal firman Tuhan. Tapi mereka tidak tahu artinya. Kalau ditanya artinya apa? Nggak ngerti, bingung.
Kenapa bagi mereka begitu? Karena itu hanya sekedar hafalan, tapi mereka tidak tahu. Makanya banyak juga orang Kristen yang tidak percaya bahwa mereka diselamatkan, mereka sudah dibebaskan dari hukuman, karena mereka tidak tahu. Kenapa mereka tidak tahu? Karena mereka tidak memahami. Kenapa mereka tidak memahami? Karena tidak mendengar, karena tidak peduli, karena tidak percaya. Tetapi Alkitab sudah mengatakan kepada kita bahwa kita sudah dibebaskan dari hukuman. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga, kita dibebaskan dari cengkraman iblis. Kematian Kristus membebaskan kita dari kuasa iblis sehingga kuasanya tidak lagi menjerat kita. Kita tahu bahwa ketika manusia hidup dalam dosa, maka dosa membelenggu manusia. Dan manusia berada di dalam jerat iblis. Berada di dalam kuasa kegelapan. Coba misalnya gini. Dalam kehidupan sehari-hari saja. Kalau ada yang kerasukan setan, siapa yang bisa mengusir setannya? Apakah dukun? Apakah paranormal? Enggak. Saya sudah mengalami banyak hal Bapak Ibu. Ini saya cerita, baru tahun ini Bapak Ibu. Saya tidak perlu menceritakan. Ada jemaat bilang kepada saya gini, dan sering saya mengalami seperti ini. Mereka pindah di rumah baru. Tapi anak mereka itu nangis tiap hari. Sampai katanya sudah air matanya pun sampai sudah kering. Kasihan gitu, anak nangis. Udah banyak pesan-pesan yang lain nasihat-nasihat orang dilakukan. Dari kakek lah, dari nenek lah, dari mbah lah, dari orang pinter lah, dari orang paranormal lah dan segala macam. Tapi tetap seperti itu. Lalu dia berkata kepada saya begini, Pak, minta tolong ke rumah. Tolong doakan anak saya dan rumah saya. Karena tiap malam, tiap hari Pak, anak saya itu nangis. Bahkan tetangga saya juga mengakui bahwa di rumah ini ada penghuninya. Di mana-mana juga ada penghuninya. Di sini juga ada penghuninya selain Bapak Ibu. Percaya enggak? Karena setan kan tidak terbatas oleh ruang dan waktu juga. Bisa nongol, jangan-jangan di sebelah Anda ada. Tetapi Alkitab sudah mengatakan bahwa roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ya udah, saya bilang ke Bapak Ibu, oke, saya datang ke sana, tolong kasih ke saya benda-benda yang selama ini di atas nasihat dan dikumpulkan oleh orang lain sebagai itulah penangkal lah, penangkal bala, penangkal setan, penangkal hantu, penangkal iblis. Asal jangan penangkal berkat ya. Pengundang berkat harusnya gitu kan. Oke saya bilang, setelah itu ditaruhlah di luar. Lalu kemudian saya doain anak ini, saya doain semua ruangannya. Setelah itu saya bilang supaya alat ini nanti tidak berarti semua alatnya harus kita bakar, enggak gitu kan. Ya, ini karena kepercayaan mereka di situ gitu loh. Saya bilang sampai takut saya Bapak Ibu. Kenapa takut? Bukan karena pada setannya. Itu apinya gede banget, takut saya kebakaran dengan rumahnya gitu loh. Angin kencang lagi. Waduh sampai dihalang-halangi pakai triplek gitu. Saya bakar. Saya pulang Bapak Ibu. Sampai hari ini Bapak Ibu tidurnya nyak. Lalu siapa yang punya kuasa untuk mengusir setan, lepas dari setan? Mereka yang hidup di dalam Kristus. Mereka yang sudah dimerdekakan dari dosa. Nah kalau mereka belum dimerdekakan dari dosa, bisa mengusir setan enggak? Ingat enggak ada peristiwa Skewa? Ada orang ngusir setan. Dia bilang, aku mengusir engkau setan dalam nama Tuhan Yesus yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Dilawan, siapa lo? Gitu. Akhirnya kabur telanjang. Ada di dalam Alkitab. Makanya jangan dicoba-coba kalau belum dimerdekakan dalam Kristus. Tapi kalau kita sudah punya kemerdekaan di dalam Kristus dan kita hidup di dalam roh, maka kita dibebaskan dari cengkraman iblis. Di rumah nggak usah takut, ya kita ada di situ. Yang heran saya kadang-kadang orang Kristen masih terpengaruh aneh-aneh gitu. Nanti Alkitabnya ditaruh bawah bantal atau mungkin ditaruh di atas pintu jendela. Taruhlah imanmu di situ. Percaya kepada Tuhan, doakan, maka Tuhan berdiam di situ memberikan kuasa kepada kita untuk mengusir setan. Ya, setan di mana-mana ada, tapi dia takut kepada kita. Kalau kita hidup di dalam Kristus. Yang keempat, Bapak Ibu, bebas dari kematian kekal. Ya. Akibat kehidupan yang dipimpin oleh iblis adalah kematian dan kebinasaan kekal.
Tetapi setelah kita percaya kepada Kristus, maka Kristus memerdekakan kita dari kematian kekal. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus mengatakan dalam pasal 6 ayat 15 sampai 23. Dahulu kita adalah hamba dosa, kemudian kita telah dimerdekakan oleh Kristus dengan kuasa darahnya. Dan kita telah memperoleh hidup yang kekal di dalam Dia. Makanya saya katakan tadi bahwa orang yang hidup di luar Kristus, mereka hidup dalam kematian kekal. Tetapi mereka yang hidup dalam iman kepada Kristus, mereka hidup dalam kehidupan kekal. Makanya Yesus berkata bahwa aku pergi ke situ. Kemana? Ke surga. Untuk menyediakan tempat bagi kamu. Surga itu tempat fana atau kekal? Kekal. Dan aku akan membawa kamu ke situ. Sebab di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan di mana aku berada, di situ juga kamu akan berada. Dan kita hidup dalam kekekalan bersama dengan Bapa di surga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, merenungkan perikop pembacaan kita tadi, maka orang yang hidup sebagai orang merdeka harusnya bagaimana sih? Ini kepanjangan enggak ya? Ya. Bagaimana seorang yang hidup sebagai manusia merdeka? Saya akan membawakan 4 poin secara singkat nanti Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kita ini hidup sebagai hamba-hamba Allah. Pasal 2 ayat 16, tolong ditampilkan di Alkitab tadi. Pasal 2 ayat 16. Oke, kita baca sama-sama. 3, enggak ada yang punya Alkitab ya. Oke, 3, ya. 3, 2, 1. Hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kata hamba di sini, minggu lalu juga sudah dibahas, berasal dari kata doulos. Yaitu budak. Budak tidak punya hak atas dirinya sendiri. Ini kenapa sebenarnya dibuat di sini hamba, karena bahasa Indonesia itu halus. Ya. Kalau hamba tidak dikatakan, beda dengan budak. Sebenarnya kalau diterjemahkan itu, tetapi hiduplah sebagai budak Tuhan. Hamba Tuhan, lebih halus kan. Sebenarnya saya ini hamba Tuhan, budaknya Tuhan saya. Kalau budaknya Tuhan, saya tidak punya hak atas diri saya sendiri. Saya adalah milik Kristus karena saya sudah ditebus menjadi milik Kristus dan darahnya sudah membayar saya. Dan ketika saya dibayar berarti itu saya miliknya. Betul? Sama handphone ini. Ini tadinya adalah pemiliknya adalah toko. Pabrik dulu, pabrik kemudian memerdekakan ini, dibeli menjadi milik toko. Toko kemudian menjualnya kepada saya, lalu saya bayar, ini milik saya. Demikian juga manusia ketika jatuh ke dalam dosa, maka mereka milik dosa, dikuasai oleh dosa, diperhamba oleh dosa. Tetapi kemudian ketika Yesus mati di atas kayu salib, mereka yang percaya kepadanya, maka dia dimerdekakan dari dosa. Maka orang yang dimerdekakan itu adalah menjadi hamba dosa. Saya pernah menjelaskan bahwa orang menjadi budak itu pada zaman itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, karena hasil dari peperangan. Dijajah, maka yang kalah diambil sebagian untuk menjadi budak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, karena hutang. Si A punya hutang ke B, karena tidak bisa bayar hutangnya, maka ada keluarganya yang diserahkan sebagai budak. Ya, sebagai budak. Untuk membayar hutangnya. Yang ketiga adalah karena jual beli di pasar budak. Ya, ada diperjualbelikan zaman dulu, minggu kemarin ini dijelaskan itu. Jadi zaman itu mereka ada pasar budak, di situ dipamer. Wah, tentu mereka didandanin juga gitu kan, supaya keren-keren, supaya menarik, supaya cepat laku. Itu sudah komoditi pada zaman itu. Budak tidak ada artinya, dan minggu lalu juga sudah dijelaskan bahwa majikan biasanya memberikan tanda di tubuh dari budaknya supaya ketahuan kemanapun dia pergi akan ketahuan bahwa ini miliknya. Sama kayak sapi gitu kan dikasih tandanya, kayak kuda gitu katanya. Jadi manusia pun pada zaman itu seperti itu. Nah, jadi seorang budak tidak berhak atas dirinya sendiri dan majikanlah yang berkuasa atas hidupnya, tubuhnya dan masa depannya. Dan sebenarnya kita ini diperbudak oleh dosa. Tetapi justru kita sudah ditebus menjadi hamba Allah. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah
Betul nggak kita sudah menjadi hamba Allah? Orang yang menjadi hamba Allah berarti menyerahkan seluruh hidupnya apa yang dia punya untuk menjadi tuannya. Jadi kalau disuruh melayani tidak boleh berkata begini, jangan sayalah, yang lain lebih bisa. Om, saya sibuk om. Nggak ada budak seperti itu, nggak ada hamba seperti itu. Berarti kalau kita masih seperti itu, kita belum menjadi hamba Tuhan. Ayo ikut melayani. Aduh om, saya nggak mampu. Nggak ada kata budak seperti itu, bilang gini. Misalnya nih, nama budaknya itu Clement. Clement, tolong angkut meja ini. Pak, Tuan, pinggang saya sakit. Nggak bisa. Nggak ada seperti itu. Oh, dipotong itu jarinya. Atau mulutnya itu dibakar itu. Supaya doer. Gitu. Atau misalnya gini, tolong kamu berjalan, ambil barang dari sini 10 kilo ke sana. Bilang, kaki saya sakit Tuhan, saya nggak bisa nggak? Si Dora dulu. Nggak ada begitu. Makanya kalau kita mengaku sebagai hamba-hamba Tuhan, tidak ada alasan untuk berkata, saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya punya alasan ini, saya punya alasan ini. Tapi kita akan berkata, siap Tuhan. Amin. Waduh, 3 orang doang. Berarti belum sadar sebagai hamba. Kalau kita sadar sebagai hamba, maka ketika kita dipanggil, maka kita akan berkata, saya akan lakukan. Makanya, kalau disuruh jadi panitia Natal, ikut jadi panitia Natal. Kalau disuruh jadi majelis, ikut jadi majelis. Disuruh melayani jadi aser kolektan, ikut jadi. Ada memang 1001 macam alasan buat kita untuk menolak, betul ya? Tapi itu faktor kedagingan dan manusia, betul? Tapi kalau kita menyadari status kita, status. Nah, ingat status kita hamba-hamba Tuhan, maka tidak ada alasan buat kita untuk menolak perintah Tuhan. Amin. Mudah-mudahan. Yang kedua. Bagaimana hidup sebagai orang merdeka? Yaitu pasal 2 ayat 12. Ya. Pasal 2 ayat 12 atau 11 tuh? Ayat 2. Oke. Menang atas hawa nafsu yang membinasakan. Pasal 2 ayat 11 berkata, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan dosa. Ya, kamu menjauhkan diri, berarti itu artinya keinginan daging itu ada, bahkan dekat di sekitar kita, bahkan dalam diri kita. Betul ya? Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah kita menjauhkan diri, menjaga jarak, tidak mendekat-mendekat. Tidak mencobai dari keinginan daging. Karena keinginan daging kita itu banyak pisan. Ya, banyak banget. Kapan saja, di mana saja. Lalu kenapa orang selalu jatuh ke dalam dosa hawa nafsu? Hawa nafsu itu apa sih? Galatia pasal 5 ayat yang ke-19. Keinginan daging adalah percabulan, cabul, ya, cemar, penyembahan berhala, nanti saya bahas sedikit berhala. Sihir itu pergi ke dukun juga. Termasuk perseteruan, berantem melulu. Ada memang orang suka berantem. Ya, berselisih paham terus menerus. Iri, kalau ngelihat orang sukses, dia tidak suka. Tapi kalau melihat orang susah, dia ikut susah. Bahagia kalau orang susah, tetapi susah kalau orang bahagia. Ada seperti itu. Jadi ini memang manusia tidak akan pernah bisa mengalami ketenangan dalam hidupnya karena dikuasai oleh hawa nafsu, amarah, kepentingan diri sendiri. Firman Tuhan mengatakan, kuperingatkan kamu, mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita sudah tahu itu dosa, di sini dikatakan menjauh. Kalau memang kita udah tahu orang itu suka mulutnya nggak benar, dijauhkan, dikasih tahu gitu. Kalau udah tahu itu dia suka korup, jauhkan. Kalau sudah tahu itu pornografi,
Atau contoh misalnya gini leh, para pengusaha-pengusaha atau bekerja, khususnya para sales. Nah di sini ada beberapa sales loh, ada beberapa yang gak datang. Tapi saya boleh ngambil satu contoh lah ya. Setuju ya semua ya? Yang jadi sales, kalau nggak salah Pak Teddy sales kan ya? Tolong dijawab ya. Pak Teddy, biasanya dalam dunia sales itu kan ada entertain kan? Pernah nggak ada ditawarkan pergi ke tempat karaoke plus gitu? Saya tidak bertanyakan mau nggak, tapi saya tanyakan pernah nggak ditawarkan? Pernah, ya. Itu dalam dunia sales dan dunia bisnis biasa-biasa seperti itu. Ditawarkan nanti misalnya pergi karaokean, kelihatannya memang karaoke, tapi di sana ada plus-plusnya, gitu kan? Nah sekarang mau nggak kita ke situ? Atau kita menjauh dari situ dengan alasan-alasan yang tepat yang bisa kita lakukan. Kita sudah tahu pergi dugem itu, di situ ada tantangan apa? Apa ya istilahnya sekarang ini yang dugem itu? Ada istilah kerennya sekarang? Saya lupa. Masa saya lebih muda sih daripada anak-anak muda? Ada istilah dugem itu. Sudah tahu kan di situ aneh-aneh yang jelas minuman keras, mabok-mabokan, ada kuntilanak di situ, ya kan? Ada kuntilanak di situ. Sudah tahu seperti itu, masih mau pergi ke situ. Oke lah kita tidak ikut, tidak minum-minum segala macam. Tapi kan orang ngelihat ke situ kita jadinya batu sandungan kan. Benar nggak Pak Yosep? Kaget Pak Yosep. Oke, nah maksudnya di sini bahwa kita sebagai manusia merdeka, maka kita harus menjauhkan diri dan menang atas hawa nafsu yang membinasakan, yang menghancurkan. Yang ketiga ayat 12, milikilah cara hidup yang baik. 1 Petrus 2 ayat 12, milikilah cara hidup yang baik. Cara hidup yang lebih baik itu yang bagaimana Bapak Ibu? Jadi di sini dikatakan kamu itu, jadi surat ini dikirimkan oleh Petrus kepada jemaat di perantauan di Asia Kecil. Dan kemungkinan jemaat itu adalah Yahudi dan non-Yahudi. Dan Asia Kecil yang dimaksud di sini adalah Turki sekarang. Dan pada zaman itu berada di bawah kekuasaan Romawi. Jadi mereka itu suka difitnah. Kalau Bapak Ibu baca konteksnya ini. Mereka suka difitnah, mereka suka dituduh dan segala macam. Tetapi Petrus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka bahwa mereka sudah dimerdekakan dari dosa. Meskipun mereka diperhadapkan dengan situasi seperti itu, mereka harus menunjukkan cara hidup yang lebih baik. Dan memang contoh misalnya gini, kalau seorang tunawisma, maka dia akan berperilaku punya kebiasaan tunawisma. Betul? Betul enggak? Kalau seorang anak keraton, maka dia akan hidup seperti cara hidup orang keraton, tertib dan rapi. Kalau orang terbiasa di rumah, keluarga yang terdidik, pakaian tempatnya di mana, sepatu tempatnya di mana, itu sudah tertata rapi. Tapi kalau orang tidak pernah terdidik seperti itu, nanti itu handuk ada di kolong tempat tidur, ada di atas tempat tidur, kolor ada di atas meja, kaos kaki lagi ada di atas meja. Saya pernah punya pengalaman seperti ini Bapak Ibu, mungkin saya pernah cerita ya. Jadi waktu saya di asrama, saya kan 4 tahun di asrama Bapak Ibu, setengah tahun baru di jemaat. Tapi Jumat Sabtu Minggu saya di jemaat gitu. Jadi adik kelas saya ini setiap kali mandi Bapak Ibu, pokoknya pakaiannya itu ada di mana-mana. Dan belum lagi burket Bapak Ibu. Bau burket, tahu bau burket Bapak Ibu? Bau bubur ketek. Nah, jadi saya udah gak tahan Bapak Ibu. Handuk basah di atas tempat tidur, kolornya di atas tempat tidur dan segala macam. Saya udah kasih tahu berkali-kali. Lalu kemudian
tetap aja seperti itu. Susah banget untuk dikasih tahu. Dunianya sudah seperti itu gitu. Cara hidupnya seperti itu. Nah satu kali Bapak Ibu, handuknya sama kolornya itu saya gantung di lampu, bukan lampu pijar kayak gitu. Saya gantung di situ. Saya pergi kuliah, saya matiin lampunya. Itu dia asrama Bapak Ibu, ya anak muda kan usil gitu kan. Nah setelah itu dia masuk ke kamar rupanya. Dia nyalain lampu, dia bergelantungan di situ. Nah kemudian saya balik, dia bilang, ih kamu keterlaluan ya katanya. Masa itu pakaian saya digantung. Makanya saya bilang, jangan di mana-mana, pakaian sampai kolor ada di mana-mana. Saya bilang kayak gitu. Nah para pria-pria harusnya jangan seperti itu. Kolor-talor itu tempat kolor gitu kan. Jangan sembarangan, ditaruh di atas meja makan. Nah terus tapi tetap seperti itu, nggak tahan. Saya udah nggak tahan. Akhirnya saya ngomong ke kepala asrama. Saya bilang, Pak tolong ini dikasih tahu, saya udah nggak mampu. Saya bilang kayak gitu. Datanglah, dipanggillah dia ke ruang dosen. Kasih tahu Bapak asrama. Pulang-pulang dari sana dia ngambil sambil nanti orang nggak tahan kepada saya. Ya udah nih saya kumpulin kayak gitu. Gitu dong. Nah itu cara hidup yang tidak baik. Harusnya kita sebagai orang yang terdidik sebagai anak-anak Tuhan juga punya kehidupan yang berbeda. Nah ini saya mau garis bawahi buat anak-anak muda. Saya lihat ada kehidupan anak-anak muda yang tidak baik. Kalau orang bule, nama itu mau orang tua disebut namanya seumur kakek nenek sebut namanya sah-sah aja, betul kan? Orang Jawa bagaimana? Enakkah kalau seusia atau di atas usia kita sebut namanya? Gak enak kan? Apalagi orang Batak. Nyebut nama bapaknya itu, wah itu pokoknya pantang, 1000 pantang. Ya saya udah beda. Nah, apalagi kalau misalnya panggil kamu lu kepada orang yang lebih tua, itu gak sopan banget. Jadi di kalangan anak muda saya mau ngingetin, udah jauh lebih tua tapi panggil lu, nama lu sih panggil. Saya pernah tegur anak-anak PRBK, kalian tuh hargailah orang-orang yang lebih tua, jangan seenaknya nyebut namanya, ya supaya enak aja temen. Bagaimana cara hidup orang yang baik di mata Tuhan? Ini saya singgung ini di mimbar ya. Supaya yang lebih tua itu dihargai, jangan sebut nama sembarangan. Walaupun memang kita tidak menggunakan seperti untuk Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nanti kita menempatkan diri sebagai Tuhan. Bukan itu maksud saya. Tapi yang lebih tua itu harus jangan sebut namanya. Panggillah Kak, panggillah Mas, panggillah Kok. Jadi kita kelihatan, jangan karena dunia memang sudah seperti itu. Ya memang kita juga harus ikut seperti itu. Enggak begitu, kita harus punya cara hidup yang berbeda. Bukan hanyut dalam tradisi orang-orang di dunia sekitar kita. Ya kalau memang lebih tua, kalau memang umur sebut nama tidak apa-apa lah. Tapi kalau sudah lebih tua, saya menyebutin nama Pak Simare-Mare aja kayaknya berat mulut saya. Makanya biasa saya panggil marganya, Pak Simare-Mare. Kayaknya belum nggak pernah saya panggil, maaf nih. Pak Rudi, atau saya panggil nama enggak Pak gitu. Itu berat menurut saya. Ya, maksudnya itu kita ada nilai hak yang kita harus jaga di situ. Terakhir, Bapak Ibu, tapi masih ada 2 ya. Tidak menyalahgunakan kemerdekaan. Pasal 2 ayat 16 berkata, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Ini menunjukkan bahwa orang Kristen yang sejati tidak bisa hidup menyalahgunakan kemerdekaan dalam Kristus untuk menutupi kejahatan mereka. Ada banyak jejak dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa doktrin kebebasan ini memang sering disalahgunakan. Seperti misalnya Galatia 5 ayat 1 dan 13 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah merdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dan jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Saya kasih contoh misalnya Bapak Ibu. Negara kita ini sekarang kayaknya sulit untuk merdeka dari korupsi, betul ya? Sebenarnya kan mereka udah dikasih kebebasan untuk mengelola budget dan keuangan, betul ya? Tapi apa yang terjadi? Negara tetap miskin, tapi orang-orang tertentu semakin kaya oleh karena menyalahgunakan kebebasan mereka. 2 hari yang lalu saya membuka YouTube, ada lagu baru Bapak Ibu. Kalau nggak salah bendera merah putih, bukan lagi bendera merah putih, tapi bendera merah hitam. Karena dia bilang di situ ada bagus banget lagunya, tapi kata-katanya yang mengerikan.
Judulnya dibuat berani banget ini orang yang ngarang lagu. Jadi menyambut kemerdekaan Indonesia itu, jadi dibilang hukum sudah gelap, keadilan sudah abu-abu, dan dunia korupsi semakin merajalela di mana-mana. Di lagunya seperti itu. Dan mereka mempergunakan kemerdekaan mereka untuk memperkaya diri, untuk korupsi, untuk diperbudak oleh dosa. Tetapi seharusnya kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh dosa tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu. Sama seperti misalnya gini. Istri yang percaya kepada suami atau sebaliknya suami yang percaya kepada istri pasti diberikan kebebasan, betul? Kebebasan untuk bergaul, kebebasan untuk menggunakan uang, betul ya? Tapi tidak berarti salah satu boleh bebas teleponan cekak-cekikian dengan wanita atau perempuan lain. Saya mau tanya Pak si Mare-Mare. Kalau ibu si Mare-Mare malam-malam sampai jam 1, jam 2, teleponan WA-an, chatan dengan pria lain, kira-kira perasaan Pak si Mare-Mare gimana? Jangan bilang mengganggu. Perasaan, saya bertanya perasaan. Perasaan Pak, jangan ditegur tindakannya itu. Perasaan Pak si Mare-Mare gimana? Nggak suka ya? Nggak suka. Oke, nggak usah Pak si Mare-Mare lah. Ferdi dulu ya yang tanya. Ferdi saya tanya. Kira-kira kalau malam-malam Karin itu, ini baru pacar loh. Malam jam 2, jam 3, jam 2 lah. Chat-chatan sama cowok lain. Padahal sebenarnya Ferdi itu percaya sama Karin. Itu benar atau tidak? Gak benar ya. Tapi Karin bilang, saya gak ada apa-apa kok. Cuma chat-chatan doang. Mungkin cari hiburan. Benar gak itu? Itu menyalahgunakan kemerdekaan, betul? Itu menyalahgunakan kemerdekaan. Atau misalnya dalam hal uang. Istri sudah dikasih kepercayaan untuk mengelola uang. Dan biasanya suami dan istri perlu keterbukaan, betul? Kalau dalam konseling saya ajarkan, kalau si uang diberikan kepada pihak manapun dalam keluarga harus ada keterbukaan. Karena itu adalah uang bersama. Nanti ini saya mau tanya dulu siapa ini? Teddy aja dah, Pak Teddy. Pak Teddy kira-kira nih, mudah-mudahan gak pernah terjadi dah. Diam-diam, kira-kira, apa namanya, bukan kira-kira. Bu Yustini itu ngasih uang kepada saudara, diam-diam. Boleh atau tidak? Gak boleh ya? Berarti itu menyalahgunakan kemerdekaan. Nah ini hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Tuhan sudah memberikan kepada kita kemerdekaan. Tapi jangan disalahgunakan kemerdekaan itu. Sama halnya Tuhan sudah menebus kita dari dosa. Dan kita sudah diselamatkan. Jangan berpikir karena kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebur, enak aja tetap berbuat dosa. Iya Pak, soalnya kan ada Alkitab mengatakan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Amin. Disalahgunakan. Tuhan bilang kok Pak, cukuplah kasih kasih karunia aku itu cukup buat kamu. Jadi sekalipun berdosa lagi, gak apa-apa nanti Tuhan ampunin. Wah sebelah Tuhan lihat kita seperti itu. Gak tahu diri namanya itu. Nah oke, berbicara tentang hawa nafsu duniawi itu tadi. Lalu kemudian memiliki cara hidup yang baik. Mungkin selama ini yang perlu kita renungkan salah satu, maaf hari ini panjang banget ya. Ada yang kita perlu waspadai juga. Apa yang perlu kita waspadai? Yang perlu kita waspadai adalah berhala modern. Berhala itu kan zaman dulu benda kan. Benda itu berarti kita memberikan hati, kepercayaan, keyakinan kepada benda itu. Betul? Nah sekarang dalam berhala-berhala modern ada banyak. 1, cinta akan uang. Jangan jadikan uang itu sebagai berhala dan akhirnya hati dan prioritas utama kita hanya uang dan kita mengabaikan Tuhan demi uang. Saya bersyukur nih Bapak Ibu yang datang hari ini 17 Agustusan. Enggak bilang ke saya, Pak saya enggak bisa datang ya karena di lingkungan saya 17 Agustusan. Itu 17 Agustusan bisa berhala itu.
Iya, ada yang hubungin saya seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus kemudian yang kedua, perbudakan oleh gadget, medsos, dan yang serupa. Seperti nonton televisi, video game, internet, dan yang berhubungan dengan itu. Kita diperbudak, itu berhala modern. Makanya tadi pada saat saya datang udah ada tulisan gede-gede. Bapak Ibu, ini saya singgung nih. Mungkin bisa ditunjukin kali, tolong ditunjukin yang gede tadi itu. Harap handphone dimatikan. Karena kadang-kadang kalau kita nggak nah tuh, mohon matikan handphone. Kadang-kadang lagi khotbah lagi nyanyi, kring, panjang kring. Tanpa sengaja memang, tapi kan mengganggu gitu loh. Itu berhala modern yang tidak dikendalikan. Yang ketiga, hobi. Ya. Dan ini semuanya adalah hedonisme. Kenikmatan dunia. Oleh karena itu kita harus merdeka. Boleh dong pakai handphone, oh bagus banget. Ini memang sangat membantu kita. Tapi bagaimana kita memperlakukannya dan bersikap. Ya, jangan kayaknya ini lebih utama daripada pasangan hidup. Coba sadar Bapak Ibu, yang masih punya pasangan hidup, kayaknya handphone lebih utama daripada pasangan hidup. Nggak nyaman kalau handphone tidak ada di sampingnya. Tapi nyaman kalau pasangannya tidak ada di sampingnya. Pergi menyendiri di tempat lain jauh-jauh, menikmati handphone. Sementara suaminya atau istrinya dibiarkan sendiri. Handphone itu apa? Suami pergi main game, asik sendiri. Istrinya biarin aja tidur situ sendiri. Besok pagi baru bangun. Sama suaminya juga seperti itu. Ibu-ibu nonton drakor atau apa itu. Mojok gitu nonton asik banget. Suaminya biarin sendiri di situ. Sampai tidur pun nanti tertidur handphone di sampingnya. Sini sih nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Tapi kalau ada memang perlu bertobat. Jangan kita diperbudak oleh gadget, hedonisme dan kesenangan dunia. Hari ini khotbah saya keras. Dan saya harap kerasnya itu menghancurkan hati yang keras. Untuk mengubah kehidupan kita semakin berkenan kepada Dia. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu mari berdiri teguh. Tidak kembali kepada perbudakan dosa. Dan hidup untuk memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kembali kepadamu. Karena Engkau telah memerdekakan kami dari dosa. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu. Dan kami memiliki cara hidup yang baik sebagai anak-anak Tuhan dan warga negara kerajaan surga. Kami menunjukkan bahwa dalam diri kami ada Kristus dan Kristus nyata dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu, beberapa waktu lalu berdasarkan rapat keputusan Majelis Jemaat Gereja Salmasi Taman Harapan Baru telah diminta kesediaan. Kalau boleh diminta mungkin kesediaan tapi juga ditunjuk. Karena waktu itu saya pada saat minta beliau ini untuk jadi ketua panitia pelaksanaan program-program gereja untuk tahun ini dan berikutnya bertanya kepada saya, Om boleh ditawar enggak? Saya bilang tidak boleh ditawar. Ya, jadi kita sudah meminta Ibu Jessica untuk menjadi ketua panitia selanjutnya. Silakan Bu Jessica berdiri. Nah, oke. Bapak Ibu siap mendukung kan? Berarti tidak ada yang boleh menolak ya. Karena kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Jadi apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Amin. Puji Tuhan. Jadi dukung Bu Jessica, ketika nanti diminta jangan menolak. Ya, supaya program-program yang akan dijalankan bisa berjalan dengan lancar. Karena ini untuk majikan kita. Ya, untuk majikan kita. Siapa majikan kita? Tuhan Yesus Kristus, bukan saya loh. Ya, Tuhan Yesus yang menjadi majikan kita. Kalau saya boleh ditolak, tapi Tuhan Yesus gak boleh ditolak. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, melalui firman tadi kita diingatkan untuk hidup sebagai orang merdeka dan bagaimana kita berjuang untuk hidup merdeka. Saya mengundang
jika ada jemaat baru yang hadir pada pagi hari ini bisa berdiri sebentar. Oke. Ya, belum ada ya. Tapi kita bersyukur karena semua jemaat yang setia di sini. Kegiatan sepekan seperti biasa di hari Kamis nanti akan bisa dilihat. Kemudian Jumat doa malam dan ada ibadah PRPK serta ibadah sekolah minggu. Untuk minggu ini yang berulang tahun adalah Bapak Agustinus Kusnadi dan Bapak Nahason Joni. Ya, papanya Cia dan Bapak Agus. Kita mengucapkan selamat ulang tahun buat beliau-beliau ini dan kiranya Tuhan yang memberkati mereka dalam setiap pekerjaan, pelayanan, apapun juga untuk keluarga mereka. Mereka tidak hadir tapi kita akan tetap berdoa buat mereka. Kemudian pengumuman berikutnya bahwa nanti setelah ibadah ini selesai dan setelah ibadah ini selesai diharap supaya jemaat diharap Jumat tetap di sini ya. Jangan pulang dulu karena ada acara spesial. Jadi acara apa itu? Tunggu nanti setelah ibadah selesai. Ya. Oke. Saya undang untuk petugas persembahan bisa maju ke depan. Doa persembahan akan dipimpin oleh Saudara Samuel. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga Tuhan, Bapa kami yang baik Tuhan, kembali kami mau bersatu Tuhan untuk berdoa Tuhan, mengucap syukur untuk hari ini. Kalau kami Tuhan boleh Engkau kumpulkan kembali Tuhan di rumah-Mu Tuhan, kami boleh bersorak-sorai Tuhan, memuji-muji nama-Mu Tuhan. Dan terlebih Tuhan kami sudah diberkati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Bapa, dan lewat firman-Mu ini Tuhan kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan yang sudah dimerdekakan oleh Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar juga Tuhan kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Engkau, biar Engkau Tuhan yang akan memberkati, menyucikan setiap persembahan kami ini Tuhan untuk berkenan bagi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan kami hanya dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih menjadi umat-Nya, kita dipilih dan dikuduskan untuk kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya. Dipilih dan dikuduskannya
bersyukur kembali kepadamu Tuhan pada kesempatan ini, karena kasih karunia-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami hari demi hari. Pada saat kami lemah, Tuhan menguatkan kami. Pada saat kami susah, Tuhan menghiburkan kami. Bahkan pada saat kami berkekurangan, Tuhan memberikan yang terbaik kepada kami. Dan anugerah Tuhan melimpah bagi kami hari demi hari. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang Tuhan limpahkan, dan ajar kami untuk tetap setia beriman kepada Tuhan, dan kami tidak akan pernah goyah, sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami dengan kuat kuasa Tuhan, dan kami melangkah dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk jemaat anak-anak Tuhan yang sudah melayani pada hari ini. Tuhan akan terus mengurapi dan memakai mereka serta memberkati mereka. Demikian juga untuk semua jemaat yang sudah hadir, Tuhan akan terus menopang mereka dalam setiap langkah-langkah mereka, memberkati dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan dalam setiap langkah-langkah mereka. Tuhan ada bersama dengan mereka, karena Engkau tahu apa yang terbaik bagi mereka, maka Tuhan memberikan apa yang mereka butuhkan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat jemaat yang tidak hadir pada hari ini. Kau lawat mereka dimanapun mereka berada, supaya mereka senantiasa hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Mereka yang sedang undur dari hadapan-Mu, bangkitkan kembali iman mereka supaya mereka boleh dipulihkan. Kami bersyukur juga untuk saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, baik untuk Bapak Agus juga untuk Bapak Nason Joni. Tuhan memberikan kepada mereka kesehatan dan kekuatan. Bahkan dengan bertambahnya usia mereka, mereka boleh semakin mengenal Tuhan semakin dalam, dan bahkan semakin bertumbuh dalam iman. Dan kami juga bersyukur untuk ketua panitia program gereja yang akan dilangsungkan dan yang sudah terpilih. Tuhan akan mengurapi Ibu Jessica dalam melakukan segala sesuatu, bahkan mengurapi setiap bagian anak-anak-Mu yang akan terlibat di dalamnya. Dengan demikian mereka boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dan pakai kami semua boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Dan hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, di mana pada hari ini kami boleh memperingati 80 tahun negara ini merdeka. Negara ini merdeka bukan semata-mata oleh karena hasil perjuangan manusia semata-mata, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya kami tetap menyerahkan bangsa ini, supaya Tuhan yang akan menolong, Tuhan campur tangan dan memulihkan bangsa ini. Dan kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka juga tidak menyalahgunakan kemerdekaan ini, tetapi mereka boleh bekerja keras untuk membangun dan memberikan yang terbaik, sehingga seluruh masyarakat bangsa dari seluruh penjuru negeri ini boleh mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, dan mengalami pemulihan dan kebangkitan dalam ekonomi mereka. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya apabila sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dan kasih Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus boleh nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.